Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wais Alkorni TS dan teman saya Dimas Riyadi Al-Fajri. Di sini yang terhormat Bapak Ari Yuneldi SPDM SI sebagai dosen pengampun. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik sampling. Teknik pengambilan sampel penelitian atau sampling. Pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan atau keseluruhan anggota dari objek penelitian dan memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam penelitian. Penelitian yang melibatkan populasi sebagai objek penelitian disebut sensus. Terus sampel. Sampel adalah bagian tertentu dari unit populasi. Penelitian yang melibatkan sampel sebagai objek penelitian disebut sampling. Kelebihan dan kelemahan dari populasi dan sampel. Populasi, kelebihannya adalah data dijamin lebih lengkap, pengambilan kesimpulan atau generalisasi lebih akurat. Kelemahannya yaitu membutuhkan banyak sumber daya, biaya, tenaga, dan waktu. Tidak ada jaminan bahwa semua anggota populasi dapat didata atau dilacak di lapangan. Terus sampel, kelebihannya adalah efisien penggunaan sumber daya, tenaga, biaya, dan waktu. Anggota sampel lebih mudah didata atau dilacak di lapangan. Terus kelemahannya adalah membutuhkan ketelitian dalam menentukan sampel. Pengambilan kesimpulan atau generalisasi perlu analisis yang teliti dan dilakukan secara hati-hati. Dalam prakteknya, sangat jarang penelitian yang menerapkan sensus dalam upaya pengumpulan datanya karena keterbatasan dalam operasionalnya, sehingga penelitian lebih sering menggunakan teknik sampling. Namun, perlu diperhatikan hal-hal penting yang berkaitan dengan pemilihan sampel yang baik. Sampel yang baik itu punya representatif, harus dapat mewakili populasi atau semua unsur sampel. Terus batasan sampel harus jelas, dapat dilacak di lapangan, tidak ada keanggotaan sampel yang ganda, didata 2 kali atau lebih, harus up to date, terbaru dan sesuai dengan keadaan saat dilakukan penelitian. Untuk mendapatkan sampel yang baik, maka diperlukan metode pemilihan atau pengambilan sampel yang baik. Metode pengambilan sampel yang baik adalah prosedurnya sederhana dan mudah dilakukan, dapat memilih sampel yang representatif, efisien dalam penggunaan sumber daya, dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sampel. Beberapa jumlah anggota sampel yang baik itu pada prinsipnya tidak ada ketentuan yang baku mengenai unsur sampel. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya sampel yaitu derajat keseragaman atau heterogenitas dari populasi, terus metode analisis yang akan digunakan, terus ketersediaan sumber daya, terus presisi yang dikehendaki. Macam-macam metode sampling, yaitu yang probability sampling, contohnya ada simple random sampling, stratified random sampling, culture sampling, terus ada juga yang non-probability sampling, contohnya quota sampling, accidental sampling, saturation sampling, snowball sampling. Simple random sampling, semua unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Sebagai anggota sampel dipilih secara acak dengan cara pengundian menggunakan nomor anggota sebagai nomor undian, menggunakan tabel angka random, bilangan acak berdasarkan nomor. Syarat penggunaan metode sampling random sampling adalah sifat populasi adalah homogen. Keadaan anggota populasi tidak terlalu tersebar secara geografis. Harus ada kerangka sampling atau sample frame yang jelas. Terus kebaikannya yaitu prosedur penggunaannya sederhana. Kelemahannya
persyaratan penggunaan metode ini sulit dipenuhi. Yaitu penjelasan dari saya, nanti akan dilanjuti oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Riyad Al-Fadri. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari WAIS. Yang pertama yaitu Stratified Random Sampling. Populasi dikelompokkan menjadi subpopulasi berdasarkan kriteria tertentu yang dimiliki unsur populasi. Masing-masing subpopulasi diusahakan homogen. Dari masing-masing subpopulasi selanjutnya diambil sebagian anggota secara acak dengan komposisi proporsional atau disproporsional. Total anggota yang ditetapkan sebagai jumlah anggota sampel penelitian. Contoh dari 1000 populasi pemilih pada pemilu akan diambil 100 orang, 10% sebagai sampel berdasarkan usia pemilih secara proporsional. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama usia pemilih yaitu 17 sampai 26 tahun, jumlahnya 100, proporsi sampel 10%, jumlah sampel 10. Yang kedua 27 tahun hingga 36 tahun, jumlah 200, proporsi sampel 10%, sampel 20. Yang ketiga 37 tahun sampai 47 tahun, 400, proporsi sampel 10%, jumlah sampel 40. Yang keempat yaitu 47 tahun, jumlah 300, proporsi sampel 10%, jumlah sampel 30. Jika ditotalkan akan menjadi 1000 dan jumlah sampel akan menjadi 100. Syarat penggunaan metode Stratified Random Sampling. Populasi mempunyai unsur heterogenitas, diperlukan kriteria yang jelas dalam membuat stratifikasi atau lapisan sesuai dengan unsur heterogenitas yang dimiliki. Harus diketahui dengan tepat komposisi jumlah anggota yang akan dipilih secara proporsional atau disproporsional. Kebaikan yaitu semua ciri-ciri populasi yang heterogen dapat terwakili. Kelemahan memerlukan pengenalan terhadap populasi yang akan diteliti untuk menentukan ciri heterogenitas yang ada pada populasi. Cluster sampling. Populasi dikelompokkan menjadi subpopulasi secara bergerombol cluster. Dari subpopulasi selanjutnya dirinci lagi menjadi subpopulasi yang lebih kecil. Anggota dari subpopulasi terakhir dipilih secara acak sebagai sampel penelitian. Contoh, akan dipilih sampel penelitian untuk meneliti rata-rata tingkat pendapatan guru bangunan di Kodia Semarang. Kodia Semarang dibagi menjadi 16 kecamatan. Dari 16 kecamatan dipilih 2 kecamatan sebagai populasi dari sampling 1. Dari 2 kecamatan masing-masing dipilih 2 kelurahan sebagai populasi dari sampel 2. Dari 2 kelurahan masing-masing dipilih 50 guru bangunan sebagai sampel penelitian, sehingga akan terpilih 100 guru bangunan sebagai sampel penelitian. Sesuai jumlah tahapan pemilihannya, sampel dari cluster sampling dapat dipilih melalui one-stack cluster sampling, two-stack cluster sampling, dan kota sampling. Metode memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota yang diinginkan. Contoh akan diteliti mengenai manfaat penggunaan internet pada peningkatan kualitas proses belajar pada mata kuliah tertentu. Penelitian menentukan kuota untuk masing-masing sampel. Jumlah mahasiswa yaitu 50 orang, jumlah dosen 5 orang, jumlah mata kuliah 3 mata kuliah, hingga diperoleh 150 dan 15%, sehingga sampel penelitian untuk 3 mata kuliah yang memanfaatkan internet dalam proses belajar mengajar. Kelebihan mudah dan cepat digunakan.
Kelemahan penentuan sampel cenderung subjektif bagi peneliti. Selanjutnya yaitu incidental sampling. Metode pengambilan sampel dengan memilih siapa yang kebetulan ada atau dijumpai. Contoh akan diteliti mengenai minat ibu rumah tangga berbelanja di swalayan. Penelitian menentukan sampel dengan menjumpai ibu rumah tangga yang kebetulan berbelanja di suatu swalayan tertentu untuk dimintai pendapat atau motivasi. Kelebihannya mudah dan cepat digunakan, sedangkan kelemahannya yaitu jumlah sampel mungkin tidak representatif karena tergantung hanya pada anggota sampel yang ada pada saat itu. Saturation sampling. Metode pengambilan sampel dengan mengikut sertakan anggota populasi sebagai sampel penelitian. Contoh, akan diteliti mengenai kurikulum baru di UNB, kita akan menentukan sampel dengan seluruh mahasiswa di UNB sebagai sampel penelitian. Memerlukan waktu untuk data sampel. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak cocok untuk populasi anggotanya yang besar, hanya cocok untuk kelompok populasi kecil. Yang selanjutnya yaitu ada snowball sampling. Metode pengambilan sampel dengan secara rantai di level yaitu sampel awal ditetapkan dalam kelompok anggota kecil. Yang kedua, masing-masing anggota diminta cari anggota baru dalam jumlah tertentu. Dan yang ketiga yaitu masing-masing anggota baru diminta mencari anggota baru, dan seterusnya. Contoh, akan diteliti mengenai pendapat mahasiswa terhadap pemberlakuan kurikulum baru di UNB. Sampel ditentukan sebesar 100 mahasiswa. Penelitian menentukan sampel awal 10 mahasiswa, masing-masing mencari satu orang mahasiswa lain untuk dimintai pendapatnya, dan seterusnya hingga diperoleh sampel dalam jumlah 100 mahasiswa. Kelebihannya yaitu mudah digunakan dan kelemahannya membutuhkan waktu yang lama. Cukup sekian dari kelompok kami, yaitu saya Dimas Riyad dan teman saya Wajis. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.